Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, Wabarakatuh. selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Hafiz Farurozi di webinar yang sangat istimewa pada malam ini, yaitu malam Minggu, yaitu webinar kepemudaan. Dan hari ini kita kedatangan beberapa pemateri, ada 3 pemateri. Di antaranya ada Bang Rizal sebagai founder dari MYC. Setelah itu ada dari Bang Imam sebagai founder, ketua dari Tangan Perubahan. Setelah itu ada dari Mudo apa nih? Waduh, ini salah satu anggota saya nih di kepengurusan HMP STBI. Nah, pada malam hari ini kita sangat fleksibel aja ya, nggak usah terlalu formal-formal amat, dan ya malam minggu juga kan, jadi nggak perlu terlalu, ya bisa dibilang nggak usah terlalu itulah, nggak usah terlalu formal-formal amat lah, kata santai aja. Jadi langsung saja, pembahasan malam ini adalah tentang sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang memang sudah menjadi ulang tahunnya bagi bangsa Indonesia, yaitu momentum kemerdekaan. Nah, pembahasan tema pada malam hari ini adalah tentang momentum kemerdekaan sebagai peningkatan literasi di kalangan pemuda. Nah, teman-teman sendiri pastinya tahu momentum kemerdekaan adalah salah satu ajang bagi seluruh para warga Indonesia ya kan, sebagai salah satu ajang di mana kita merayakan kemerdekaan kita. Nah, seperti apa sih momentum kemerdekaan ini sebagai peningkat literasi di kalangan para pemuda? Nah, untuk selanjutnya mungkin langsung saja kita masuk kepada pemateri kita. Yang pertama itu Bang Rizal. Halo Bang Rizal. Halo, Halo. Nah, gimana nih Bang semuanya. tentang tema kita pada ini? Menarik nggak nih? Menarik banget ya, sungguh sangat luar biasa, sangat Iya. memberikan sebuah pesan luar biasa. Apalagi sekarang lagi momentumnya kemerdekaan, nggak? Gimana, Ustadz Hafiz? Ya, Insya Ya, Allah. gini nih ceritanya. Kemarin tuh kan kita dikasih saran nih sama Bang Imam. Gimana Fis? Ente mau judulnya seperti apa biar HMPS-nya dipermudah gitu. Waduh gitu. HMPS dipermudah nggak tuh? Ya udah saya saranin tema yang pendek itu aja gitu. Momentum kemerdekaan sebagai peningkat literasi di kalangan para pemuda. Ternyata dia ACC sama ketum saya ya. Udah deh saya kasih itu aja. Nah, jadi Cakep, cakep, cakep. selanjutnya baik gimana nih Kang Rizal? Menurut Kang Rizal bagaimana sih momentum kemerdekaan ini sebagai peningkat literasi di kalangan muda. Nah, apa yang perlu ditingkatkan nih selain literasi doang nih? Kalau keahlian mungkin selain literasi, mungkin soft skill ya. Itu memang menurut aku sangat dibutuhkan. Apalagi language itu juga sangat butuh bagi daerah seperti ini. Oh, gitu ya. Nah, Mm. oke. Nah, itu adalah satu pendapat dari Bang Rizal kita malam ini. Nah, sebelum kita masuk pembahasan yang lebih lanjut, izinkan saya membaca CV-nya dulu. Wah, CV beliau ini sangat sangat panjang sekali ini. Oke, saya bacakan terlebih dahulu ya. Oke, teman-teman sekalian bisa dilihat nama lengkap beliau adalah Farizal Muhammad Ramdan. Nah, beliau adalah salah satu orang yang sangat aktif, semangat dan tentang berorganisasi dan sangat menyukai berbicara di depan umum. Beliau suka banget yang namanya public speaking. Dan beliau juga menyukai bahasa Inggris serta berbagai bahasa yang lain. Nah, beliau juga pendukung setia Gerakan Pemuda, dan beliau juga aktif terlibat dalam mempromosikan pembinaan serta berkolaborasi dengan pemerintahan maupun atau stockholder dalam sebuah organisasi tingkat nasional maupun internasional. Nah, beliau juga melalui berbagai kegiatan paparan media dan pengabdian masyarakat. Sejak beliau udah berkecimpung di beberapa kegiatan paparan media dan pengabdian masyarakat sejak tahun 2019. Nah, perlu diketahui bahwa Bang Rizal kita ini dulu pendidikan formalnya dulu di itu ya, sangat banyak sekali nih pengalaman beliau nih. Beliau dulu berada di MTS Darul Muslimin Kabupaten Bogor pada tahun 2013 dan 2018. Setelah itu beliau masuk ke SMK Bakti Pertiwi Indonesia Sukabumi pada tahun 2016 sampai 2016 sampai 2018.
Setelah itu beliau juga masuk IAIN Kediri pada tahun 2018 sampai 2022. Wih, beliau sangat luar biasa ya. Nah, itu pendidikan formal beliau. Kalau pendidikan formal beliau, beliau pernah di Harvard X Training kepemimpinan 2022. Itu yang pertama. Yang kedua, Ponpes Al Amin Kediri 2018-2021. Selain itu, beliau juga pernah ada di Ponpes An Najia Sukabumi 2016-2018. Serta beliau juga pernah kursus bahasa Inggris di ESCC Pare. Wah, kalau saya dulu di itunya di LC-nya Kak Bang Rizal. Masya Allah. Kalau saya dulu di LC-nya. Mungkin kita tetanggaan ya berarti ya. Di bahasa Inggris Secara saya mungkin lebih publikasi, sedikit, nggak kayak Buya secara Hafiz. publikasi beliau juga salah satu sebagai antologi kisah pemuda inspiratif pada tahun 2019 Bogor. Ini buku ya Bang nih? Ya. Bang Rizal, buku ya nih. Wah. Setelah itu ada Kamper juga, Kaum Perubahan pada 2019 publikasi beliau. Serta ada Mutiara Cinta yang Terpendam. Nah, kalau berbicara tentang pengalaman beliau, wah beliau banyak sekali ini. Dari Man Kediri sebagai guru bahasa Inggris, SMP Sains Al Islam dari Kediri juga guru bahasa Inggris, SMK Bakti Pertiwi Indonesia guru bahasa Inggris juga, bisa MSK Bakti Pertiwi Indonesia keamanan sekolah. Setelah itu Kementerian Sosial RI Public Relation juga, Yayasan Yot, BRIK, Bondaris International Staff, Marketing. Wah banyak sekali pengalaman beliau nih. Apalagi pengalaman organisasinya kayaknya nggak perlu saya sebutin ya. Ini udah banyak sekali nih. Takut memakan waktu lebih lama. Nah, karena pengalaman beliau juga sudah terlalu banyak, nah, selanjutnya kita langsung aja nih dengar dari Bang Rizal kita dalam mengenai materinya. Kepada Bang Rizal saya persilakan. Oke, baik teman-teman. Wait. Oke, suara saya terdengar jelas gak, guys? Jelas gak? Jelas sekali. Masya Allah. Dingin. Nah, kegiatan. Itu BTW salam buat anaknya ya, lucu banget. Bukan anak ini. Masya Allah. Wait. Ini bukan. Oke. Bismillah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq Robi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung aja ya. Salam Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Tadi sudah perkenalan sedikit ya. Sebenarnya apa yang disampaikan sama Ustadz Hafiz itu tidak menjadi sebuah hal yang memang menguntungkan bagi saya ya. Karena sebenarnya ada Buya Imam yang memang lebih daripada saya, teman-teman. Kalau teman-teman tahu. Jadi saya sama, artinya masih orang yang apa ya, ibaratnya muta'alim pembelajar ya, bukan orang yang kayak Buya Imam dan Ustadz Hafiz yang memang seorang mualim, pendidik ya, seorang apa ya, masyaikh mungkin sebutannya kalau di sini ya, ulama itu, masya Allah. Oke, baik, saya sebelum ini akan saya putar satu video, tapi ini tuh bisa masuk tuh ya. Nanti kalau misalkan nggak bisa ini tolong disampaikan. Jadi mungkin ini dulu. Wait. Ini saya bisa share screen ya? Bisa kan ya? Bisa. Sudah si Ya. host juga kok. Oke. Wait. Kalau nggak kelihatan bilang ya, ini kegiatan yang dulu. Aduh, nge-lag. Halo, guys, kedengeran nggak suaraku? Iya, suaranya kedengaran, tapi videonya masih belum. Keluarga suaranya kedengaran Bang Rizal, cuman Iya, ini videonya belum kayaknya agak muncul. lama banget deh bagiin layarnya. Iya kayaknya. Wait. Ini kayaknya keluar nih. Gak apa-apa. Aku belum masuk, masya Allah. Tapi gambar udah mulai masuk ke situ. Belum. Ya aku belum sih. Nggak tahu di yang lain. Wait. Mati. Halo? Iya, halo.
Ya aku ngeblank. Aman nggak? Nggak Ada. apa-apa, nggak apa. Ah, itu baru masuk nih gambarnya. Oke, baru masuk gambarnya. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, oke, oke. Itu boleh tuh Pak Anies. Jangan, jangan, jangan. Dan dulu. Itu Lama dia. kayak tadinya ya. Iya, iya, itu masih, nah baru muncul. Tampilannya ada nggak guys? Oke, sudah ada Bang Rizal. Silakan di-share aja, nggak apa-apa. Ada ya? Ada, Ada. tapi Ada. memang agak sedikit. Sorry. Salah. Kayaknya bukan ini. Mana ya? Welcome fix video. Sorry. Pak Anies. Ini nggak ada ya guys ya. Apanya? Ya, Kenapa nggak yang tadi aja, Ustaz? ya, jangan Bu ya. Itu. Itu dulu ya. Aku cari dulu. Kalau Oke, nggak ada mungkin dilanjut aja kali ya. ya wes, monggo. Eh, baik teman-teman. Eh, mungkin videonya aku taruh di akhir aja ya, biar teman-teman ada gambaran juga. Atau Kayaknya di kirim sini. kirim ke aku aja boleh, nanti aku share di akhir, nggak apa-apa. Oke, Sambil, boleh tapi boleh. sambil lanjut materinya ya. Oke, siap siap. Itu aja Sorry, kan. sorry. Sorry ya guys ya. Oke, tampilannya sekarang udah muncul di ini. Siap, sudah. Udah ya. Oke. eh untuk topiknya yang kita bahas pada malam hari ini berbicara terkait tentang ini ya, literasi di dalam rangka apa ya, Hari Kemerdekaan atau momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, teman-teman. Saya yang mengambil sebuah topik yang menurut saya ini that's very essential in the world, something like that ya. Jadi memang menurut aku penting juga. Mengapa? Karena memang basically apa ya, suatu hal yang memang harus kita tanamkan itu mengenai terkait tentang agent of change kayak gitu. Apalagi generasi-generasi muda yang selalu memberikan dampak kayak gitu untuk perubahan besar. Apalagi di bidang literasi kayak gitu. Karena orang-orang itu ketika meninggal yang akan selalu dikenang apa itu karyanya kayak gitu. Dan saya izin nanti mungkin setelah selesai ini mungkin saya langsung pamit, atau kalau nggak mungkin ada satu dua untuk pertanyaan mungkin ya, biar nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa eh, nanya mungkin ya langsung saya kayak gitu ya, karena saya nggak bisa lama-lama, mungkin Buya Imam tahu ya. Oke, langsung aja. Tadi sudah ada perkenalan teman-teman, saya persingkat aja jadi biar nggak terlalu ini. Oke, sebelumnya saya akan sedikit memperkenalkan dengan seseorang. Ya, yang pertama mungkin ada yang tahu siapa ini? Ada yang kenal? Ada yang kenal guys? Mungkin dari orang. Em, beliau dari mana? Namanya ya Nick Pujisik. Tahu dari mana? Beliau seorang motivator teman-teman. eh yang dari negara Eropa. Ya, beliau tidak mempunyai tangan. Bahkan sering apa ya? Sering memberikan motivasi kepada generasi-generasi milenial, dan juga berbicara terkait tentang histori beliau, ya, hidup beliau saat itu.
ya, dan sampai saat ini teman-teman, ada yang tahu beliau dari mana? Iya, ya. Australia. Siapa? Australia. Oke, cakep, Ya, cakep. Kak. Ya, betul. Australia, teman-teman ya. Jadi, begini teman-teman. Beliau merupakan salah satu motivator internasional yang berasal dari Australia. Kenapa? Karena memang basicnya orang Eropa ya. Itu teman-teman. Itu satu. Yang kedua, beliau seorang motivator yang memberikan dampak besar kepada generasi-generasi muda dengan pengalaman-pengalaman beliau. Saya pernah saat ingat satu kata yang beliau sampaikan saat itu melalui video ya. Nanti bisa cek di YouTube dan website dan segala rupa. Eh, akan ada motivasi-motivasi yang beliau berikan dari ini relate dengan kehidupan sebenarnya, dan ini dengan kehidupan saya juga. Setiap orang itu memiliki rintangan atau challenge yang memang apa ya, setiap cobaan itu masing-masing kayak gitu ya, rintangan masing-masing, godaan masing-masing. Oleh karenanya ya tentunya yang bisa melewati semua ya kita kita semua gitu, kita kita sendiri. Jadi jangan dengarkan apa kata orang lain, tapi dengarkan kata hati kita. Yang beliau sampaikan adalah ketika beliau mengalami sebuah trouble, masalah di dalam hidupnya, yang beliau sampaikan adalah jangan pernah pantang menyerah. Never give up. That's all. Itu aja. Ya. Saat itu beliau pernah bilang bahwasanya saya ingin bunuh diri dalam keadaan seperti ini. Kayak gitu. Saya tidak bisa bekerja dan gak bisa melakukan sesuatu hal kayak gitu. Tapi di sisi lain, beliau menyampaikan melalui beberapa video dan semuanya akhirnya memberikan sebuah dampak besar teman-teman kepada generasi-generasi. Dan saat ini beliau menjadi seorang motivator internasional. Kayak gitu. Dengan keterbatasan beliau sendiri. Itu salah satunya. Oke. Yang kedua, ada yang tahu siapa ini? Saya kira teman-teman tahu ya. Ada yang tahu? Gus Dur. Gus Dur. Oke, betul. Beliau siapa? Presiden keberapa? 4. Keempat. Oke, cakep. Masya Allah Bu ya. Masya Allah. Ya. Jadi beliau merupakan salah satu presiden keempat. Dengan keterbatasan beliau, beliau tidak bisa melihat teman-teman. Tetapi beliau diberikan amanah menjadi seorang presiden saat itu. Yang kedua, beliau menjadi salah satu seorang apa ya, ahli agama ya di daerah Jawa Timur kalau nggak salah ya, yang memang sangat termasyur juga di sana, dan juga syairannya ya mungkin teman-teman tahu di NU itu sangat terkenal, apalagi anak-anak YIN mungkin udah di luar ini kali ya. Kalau anak YIN itu memang basicnya apalagi yang di wilayah Jawa Timur itu sangat mengidolakan Gus Dur. Mungkin bisa kita kenal dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid kayak gitu. Apa yang bisa kita petik dari sini? Yang pertama, beliau tidak pernah pantang menyerah. Artinya bukan tidak pernah, maksudnya tidak pernah selalu menyerah di dalam segala kondisi apapun. Ya, tidak pernah ragu di dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak pernah takut ya untuk memulai sebuah peperangan. Tidak pernah ragu ketika ingin mengambil sebuah kesempatan. Itu yang bisa kita ambil hikmah daripada perjuangan dua tokoh tersebut. Yang artinya apa? Artinya menjadikan sebuah generasi muda, tentunya di era seperti ini, apalagi momentum yang sangat luar biasa di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang saat itu gencar-gencarnya ya, tentunya kita banyak peperangan saat itu, sangat trouble ya hidup kita, sangat banget apa ya ibaratnya masalah di dalam hidup kita, tetapi beliau-beliau semua memberikan sebuah panutan yang luar biasa kepada kita generasi-generasi muda. Dan kita bisa ambil petik, bisa mengambil hikmahnya, kita bisa ambil petik sedikit pun dari kisah daripada beliau. Gak hanya ini teman-teman, banyak banget ya, dari mulai salah satu Mark Zuckerberg yang kisah-kisahnya dari luar negeri, terus juga mungkin teman-teman tahu kisah Ustadz Hadi Dayat yang saat ini ada sekarang, sampai sekarang kisahnya seperti apa ketika ditinggalkan kedua orang tuanya, atau mungkin almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang teman-teman mungkin tahu kisah masa dulunya yang sangat suram kayak gitu teman-teman. Jadi apa yang kita garis bawahi dari kisah itu semua, yang pertama, semua ada problemnya, semua ada resikonya, semua ada masalahnya sendiri-sendiri, semua ada cobaannya masing-masing, semua ada rintangannya masing-masing. Artinya apa? Artinya gak semua seperti
jalan tol yang lurus enak kayak gitu. Enggak, teman-teman. Jangankan kita gitu kan. Baginda Rasulullah itu pun sama. Kalau misalkan kita melihat sejarah daripada perjuangan baginda Nabi kita. Artinya apa? Begitu banyak banget rintangan yang beliau hadapi. Lah kita ya ibaratnya apa ya? Manusia biasa, nggak punya keahlian seperti saya ini gitu kan. Pengen hidup enak kayak gitu. Pengen jalan lurus terus kayak jalan tol. Jalan tol juga ada luka-liku, teman-teman. Kayak kita pengen hidup enak gitu. Lah kita siapa? Kayak gitu, teman-teman. Orang-orang hebat semua mengalami yang namanya problem, masalah. Ya, trouble in life gitu, in our life gitu. Ada masalah masing-masing, tapi mereka selalu never give up, pantang menyerah. Makanya momentum di hari kemerdekaan ini saya mengambil tema perihal terkait tentang yang tadi ya, youth as agent of change in the future, ya, pemuda adalah agen perubahan di masa mendatang, ya, apalagi di literasi tentunya. Oke, selanjutnya ini mungkin yang kemarin saya ambil, tapi mungkin akan saya ulas sedikit biar teman-teman tahu juga. Pertama, tahun 28 Oktober 1928, artinya banyak peran-peranan anak muda. Tapi di tanggal 16, saat itu 16 Agustus 1945, ketika peristiwa Rangkas Dengklok yang ketika saat itu Bapak Soekarno-Hatta dengan Bapak Soekarno dengan Bung Hatta saat itu diculik ya, bukan artinya diculik di ini ya, maksudnya dibawa ke daerah Rangkas Dengklok. Kalau sekarang sebutannya Karawang, teman-teman, daerah Karawang. Itu dibawa ke dalam sebuah tempat, maksudnya ke sebuah tempat untuk memberikan sebuah masukan kepada Bapak Presiden kita untuk disegerakan, ya, agar disegerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mengapa demikian? Karena memang saat itu terjadi vacuum of power, ya, artinya sebuah kekosongan di negara kita setelah ada sebuah persengketaan di zaman dahulu yang dimana ada Jepang yang saat itu sedang ada penjajahan ya di negaranya. Itu kota besar, mungkin teman-teman tahu ya, negara Nagasaki dan Hiroshima saat itu. Dan itu menjadikan sebuah eh, kesempatan sebenarnya untuk generasi kita untuk menjadikan momentum kemerdekaan saat itu, ya. Akhirnya yang sangat-sangat memberikan sebuah masukan dan juga sangat ramai memberikan dorongan itu anak-anak muda, teman-teman. Kenapa demikian? Karena sebetulnya menteri daripada Jepang itu sendiri itu salah satu, bukan Laksmana Maeda ya, Laksamana Maeda itu setelah penetapan di tanggal 16 Agustus di waktu malam harinya, baru Bapak Soekarno dengan Bung Hatta itu datang ke tempat Laksamana Haida saat itu untuk merumuskan dan memberitahukan bahwasannya anak-anak Indonesia ini segera dimerdekakan saat itu. Dan saat itulah tanggal 17 Agustus yang di situ ada Laksamana Haida memberikan sebuah kesempatan untuk Indonesia merdeka, di mana saat itu Ibu Fatmawati menjadi membuat bendera merah putih kayak gitu, teman-teman. Tapi awal sebetulnya di dalam sejarah itu pemberian itu oleh eh, Kementerian Jepang sendiri, namanya saya lupa ya, mungkin teman-teman bisa ingatkan, itu pada tanggal 28 ya Agustus, kalau nggak salah 28 Agustus 1945. Artinya dalam jangka yang cukup ini ya, Agustus Oktober, iya, bulan Oktoberan kalau nggak salah, teman-teman. Jadi sebelum di bulan Agustus itu di bulan Oktober dulu kayak gitu. Akhirnya anak-anak muda yang turun serta untuk memberikan dorongan kepada presiden kita. Artinya apa? Peranan penting anak-anak muda itu sangat luar biasa ya gitu. Sangat besar sekali, teman-teman. Selanjutnya di tanggal 28 Oktober sama itu ada peristiwa Sumpah Pemuda ya, yang dimana itu gerakannya anak-anak muda. Ya, yang ketiga ada 98 ketika rezim Soeharto ya, yang dimana itu 32 tahun menjabat di negeri kita ya, yang dimana ya tentunya semua jenuh dengan kepemimpinan beliau, yang dimana bisa dibilang bukan kritikus ya, anti kritik mungkin ya kayak gitu. Kalau di bahasanya itu autokritus ya,
kalau di generasi kepemimpinan sebutnya autokratus, artinya pemimpin punya otoriter kayak gitu teman-teman. Itu satu. Bawahi, anak-anak muda itu memiliki peranan sangat penting di era mendatang ya. Kalau kita melihat peranan anak-anak muda saat itu di tingkat nasional, bayangkan mungkin Indonesia saat ini masih eh bangsa apa ya, bangsa Hindia Belanda itu aja. Terus juga tentunya nggak akan ada bahasa kita, bangsa Indonesia. Tidak ada lagi inovasi-inovasi seperti Gojek, Bukalapak dan sebagainya. Itu di tingkat nasional, tingkat dunia nggak ada bangsa Indonesia dan bangsa kita dan sebagainya. Mungkin kita masih diperbudak karena melihat ras ya, kulit putih dan kulit hitam. Itu salah satu. Terus yang kedua, mengingat kita udah mulai masuk ke industri 4.0, itu mulai masuk teman-teman dari zaman ke zaman, yang dimana industri 1.0, terus 3.0, industri 3.0, 4.0, dan sekarang kita mulai masuk ke 5. Artinya apa? Artinya semua itu mulai masuk ke dalam sistem teknologi yang sangat cepat, teman-teman. Kalau di dalam perubahan sosial itu ada beberapa kategori, dari mulai kategori sifatnya, kategori arah perkembangannya, terus sudut arah laju kecepatannya, kayak gitu dan lain sebagainya, teman-teman. Itu di dalam pembelajaran sosiologi. Nah, kalau misalkan menurut daripada August Comte, seorang ahli sosiologi, teman-teman, beliau menyampaikan bahwasannya untuk perubahan sosial sendiri tentunya itu berdasarkan dari interaksi kita dalam beradaptasi terhadap suatu lingkungan, teman-teman. Oleh karenanya perubahan sosial itu begitu cepat kayak gitu. Makanya ada beberapa kategori yang tadi saya bilang. Ada 2 faktor yang mungkin saya garis bawahi, yaitu dari arah perkembangannya. Kenapa? Karena dari arah perkembangan sendiri itu bagi menjadi 2 bagian dari perubahan sosial itu sendiri. Yang pertama adalah perubahan sosial secara progres, yang kedua secara regres. Kalau progres itu memberikan sebuah kemajuan, teman-teman. Kalau secara regres itu perubahan yang memberikan sebuah kemunduran. Kayak gitu. Jadi salah satunya yang memberikan kemajuan adanya teknologi ini. Dengan ada industri 4.0 itu memberikan sebuah kemajuan. Tetapi ada kok regresnya juga memberikan sebuah kemunduran dengan adanya teknologi. Artinya manfaat daripada teknologi hadir di negara kita dan hadir di seluruh dunia itu sama halnya dengan manfaat dan mudaratnya kayak gitu. Ya ibaratnya sebuah pisau yang bisa kita gunakan untuk memberikan manfaat dan bisa kita gunakan untuk memberikan mudarat kayak gitu kepada banyak orang. Sama halnya seperti itu. Apalagi sekarang udah industri 5.0 kayak gitu teman-teman. Nah, itu berbicara terkait zaman ke zaman ya. Kita akan mengalami zaman yang sangat luar biasa, zaman yang sangat memberikan value yang sangat besar kepada generasi-generasi muda tentunya, apalagi kalian semua, kita semua, apalagi kita generasi Z. Kalau misalkan mengingat dan melihat histori daripada perjuangan atau perubahan sosial, itu dari generasi milenial langsung ke generasi Y, terus generasi Z, dan sekarang post Gen Z ya, ada 4 tahap fase dalam perubahan sosial, teman-teman. Jadi saat itu generasi milenial, terus generasi Y, generasi Z, dan generasi post Gen Z. Nah, post Gen Z itu saat ini, teman-teman, yang anak-anak baru lahir. Nah, itu mereka pasti akan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kenapa? Karena mereka akan mengalami sebuah perubahan yang berdasarkan teknologi. Semua memakai teknologi. Ya, makanya tidak sedikit kalau kalian melihat sebuah berita itu ada di negara Jepang, teman-teman. Jepang itu ada negara ada tempat hotel, dan hotel tersebut diisi oleh robot semuanya. Dari mulai resepsionis, waiter, semua itu robot ya. Yang bekerja semua robot bisa. Bayangkan kalau semua di negara hotelnya semua robot, dan beralih nanti di rumah sakit semua robot. Terus pengajar mungkin semua robot, tapi ya gitu ya. Itu gimana nanti ya gitu kan. Ya walaupun ibarat secara logika masa sih kayak gitu. Kalau hotel ya mungkin relate ya, artinya nggak terlalu tidak terlalu bertolak belakang, artinya mungkin bisa ya, karena tidak terlalu besar dalam persoalan juga. Apalagi guru rumah sakit, bayangin apakah bisa? Tentu bisa, teman-teman ya, mengingat fase perubahan itu akan selalu signifikan, apalagi di era seperti ini.
Itu salah satunya. Nah, berbicara terkait tentang literasi tentunya teman-teman, ada beberapa yang kita harus ketahui, yaitu dari VUCA ini salah satu research yang memang dari Eropa ya, dari wilayah Amerika Serikat, dan ini bukan hanya sekedar literasi saja, tetapi konteksnya kemanapun ya. Jadi ada beberapa poin yang memang harus kita terapkan di dalam mindset. Kalau menurut Carol Dweck ya, di dalam buku mindset sendiri itu, saya sering kali ini berbicara terkait tentang mindset. Pasti karena memang mindset itu berpengaruh. Karena jujur saya pribadi seperti itu. Dulu banyak orang yang bilang menulis itu sulit, menulis ini berat gitu. Apalagi nulis EYD dan lain sebagainya. Oke, fine, itu betul adanya ya. Karena memang ada beberapa buku atau beberapa karya yang memang itu harus dengan EYD ya, atau ejaan yang sudah disempurna kayak gitu. Itu memberikan sebuah kesan bahwasanya menulis itu berat. Kenapa? Karena sesuai dengan EYD. Itu yang membuat semua orang menjadi takut dan panik mungkin dalam memulai di dalam sebuah kepenulisan, teman-teman. Tapi ketika saya mencoba, itu tidak seperti apa yang kita bayangkan, teman-teman. Serius, nggak seperti apa yang kita bayangkan. Bahkan orang tua saya sampai marah. Kenapa? Karena buku yang saya buat itu ya jual gitu, terus gitu, saya nggak ada fee dan nggak dapat keuntungan apapun kalau misalkan ini ya. Terus juga saya nggak diarsipin gitu, karya saya nggak diarsipin, jadi di laptop saya ketika sudah itu ya udah, saya nggak diarsipkan kayak gitu, tinggal dikirim. Makanya orang tua ini bukan orang tua sih, teman-teman itu pengen meminta PDF-nya itu nggak ada di saya. Karena kenapa ya? Karena ya saya cuma iseng gitu, teman-teman, iseng di dalam artian pengen mencoba kayak gitu. Pandangan orang lain terhadap suatu hal yang katanya notabene masyarakat anak-anak muda bilang ini sulit dan segala rupa, saya pengen coba benar apa enggak gitu. Ternyata enggak seperti apa yang dipikirkan kayak gitu. Kenapa? Karena memang pikiran mereka itu sudah diawali dengan rasa pemikiran kayak harus sesuai dengan ejaan EYD, terus harus sesuai dengan ini dan segala rupa. Itu yang menjadi stuck kayak gitu, itu yang menjadi tidak memulai kayak gitu. Makanya yang pertama itu ada VUCA atau V ya, itu ada volatility. Artinya yaitu rapid and stable change. Jadi kita harus memberikan sebuah kesan secara cepat kayak gitu ya, memberikan sebuah perubahan besar secara cepat. Makanya dari future orientation ya, artinya memberikan orientasi ke depan. Jadi berpikir itu ke depan, jangan berpikir secara stuck kayak gitu ya. Commitment to be a better in the future. Jadi menjadi diri kita itu harus baik di masa mendatang kayak gitu. Jadi jangan berpikirin bahwasanya ini sulit, ini nggak bisa, itu jangan berpikir seperti itu dulu sebelum memulai. Yang kedua, uncertainty, artinya sebuah sebuah pemikiran yang menurut saya ada ketidakpastian di dalam diri, prediksi di dalam pemikiran kita tuh tidak mampu. Nah, bagaimana cara atasinya? Mungkin kita bisa collaboration kayak gitu. Kalau saya 3 buku itu berdua, teman sebenarnya. Jadi saya dengan penulis lain, saya meminta bantuan untuk pengen mencoba gitu. Saya 3 bab, nah teman saya 2 bab kayak gitu. Saya pengen tahu gitu kan. Akhirnya saya buat buku itu. Nah, sekarang saya lagi pengen buat buku yang keempat. Ya, buku yang keempat. Semuanya fiksi, teman-teman. Tapi rencana setelah buku ini selesai, saya pengen buat yang non-fiksi. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, kalau yang fiksi dan non-fiksi, yang non-fiksi itu memang harus dengan EYD, teman-teman. Jadi, saya belajar jurnalistik lebih dalam. Kayak gitu. Jadi, saya ngajar di ruang guru. Itu di literasi khusus di bahasa Indonesia. Kayak gitu. Gitu. Terus yang ketiga ada complexity, artinya memberikan sebuah analisis di dalam diri kita. Jadi confident of issues. Jadi kita harus mencari sebuah solusi ketika kita menilai bahwa kita ada kekurangan di dalam diri kita, itu apa. Kayak gitu, kita mencari analisis ya, research dalam diri kita sendiri, kekurangan kita apa, lalu kita tutup dengan kelebihan yang kita punya. Ya, yang terakhir ada ambiguity. Ambiguity itu lebih kepada potensial. You must to looking at for your potential in your life, something like that, teman-teman. Jadi
teman-teman harus mencari sebuah potensi dalam diri teman-teman yang memang harus teman-teman kembangkan. You can increase your ability. Ya, kalian bisa tingkatkan kemampuan kalian dengan apa ya? Mungkin ya kalian bisa mencari inovasi-inovasi baru gitu kan, belajar melalui teknologi. Sekarang belajar itu banyak banget, teman-teman bisa melalui media gitu kan. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang belajar secara otodidak dan menjadi orang yang sukses kayak gitu. Jadi saat ini saya pernah berdiskusi dengan salah satu influencer. Beliau pernah bilang kayak gini, saat ini kita sebenarnya tidak diharuskan untuk sekolah, teman-teman. Gak wajib sekolah itu, kalau niat kita untuk belajar kayak gitu. Karena kalau niat kita belajar, kita memakai apa ya, memanfaatkan dunia teknologi itu udah cukup. Ya, semua ada di dalam teknologi, dari mulai ilmu bahasa ada, ya, ilmu sosial ada, matematika ada gitu kan. Bahkan di dalam ilmu bisnis atau perihal terkait tentang codingan informatik ada semua, teman-teman. Semua ada gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan niat kalian pengen belajar nih ya di sekolah, buat apa? Kayak gitu. Itu seorang influencer bilang seperti itu. Dan saya pikir tujuan kita sekolah memang untuk belajar, saya bilang kayak gitu kan. Enggak, tujuan sekolah itu lebih dari itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan niat kita ke sekolah cuma belajar, itu hilangkan mindset seperti itu. Tapi tujuan kita ya ke sekolah bukan sekedar belajar. Yang pertama ya itu relasi rata-rata. Jadi sekarang itu ketika anak-anak sekolah itu tidak sedikit, teman-teman, yang memang awalnya apa ya, ibaratnya mereka niatnya belajar, tapi di tengah semester mereka sudah beralih nantinya. Mungkin nanti mencari teman yang baik, terus juga mencari seseorang untuk dirinya sendiri untuk saling melengkapi kayak gitu. Ada yang gitu, bahkan sudah melalui yang namanya cinta monyet gitu ya. Mungkin teman-teman tahu kayak gitu. Itulah kenapa, karena fase di masa-masa sekolah yang lebih apa ya, yang lebih kompleks gitu, teman-teman, itu pasti adalah sociality kayak gitu ya. Sebenarnya di dalam kita pembelajaran di sekolah, teman-teman mungkin mengalaminya, apalagi di kampus ya, ya bukan hanya sekedar knowledge yang kalian dapatkan, apa relationship yang kalian dapatkan. Terus yang kedua, experience, pengalaman yang kalian dapatkan. Berbeda ketika teman-teman belajar secara otodidak dengan belajar yang ada mentor atau gurunya, atau ada MT-nya, master teaching-nya di sana. Itu akan ada perbedaan yang sangat signifikan, teman-teman. Karena teman-teman akan diarahkan. Jangankan di sekolah, ketika teman-teman mengarah di dalam sebuah kehidupan, itu perlu adanya mentor. Begitu pula saya seperti ini, itu ada mentor, teman-teman. Jadi beberapa mentor saya ada kayak gitu. Ketika saya ingin mengambil sebuah keputusan, saya ada mentornya kayak gitu. Jadi ini benar apa enggak, ini benar apa enggak, ini sesuai apa enggak kayak gitu. Itu salah satu yang memang saya tanamkan, teman-teman, dan mungkin bisa kita pelajari ke depan seperti itu. Nah, dan berbicara terkait tentang karya tulis, kan tadi saya sudah sampaikan mungkin ya ada dua hal. Yang pertama fiksi dan non fiksi. Nah, untuk fiksi sendiri ya saya kira teman-teman paham ya, artinya karangan buku yang memang tidak sesuai dengan realita kayak gitu, atau tidak nyata kayak gitu ya. Ya seperti kayak apa ya, contohnya Ketika Cinta Bertasbih, itu fiksi, teman-teman ya, novel kayak gitu, itu fiksi, teman-teman. Terus kalau non fiksi itu salah satu yang memang karya berdasarkan sumber maupun data atau research terlebih dahulu. Seperti misal kayak biografi, kayak pembelajaran, itu harus berdasarkan sesuai dengan data-data yang ada, teman-teman. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika teman-teman mempelajari suatu hal, khususnya di dalam literasi dan basisnya kepada aspek yang lain, gitu ya, itu adanya rasa takut, rasa ragu, rasa malu, rasa kekhawatiran yang teman-teman itu dapatkan di dalam diri, mungkin dari pengaruh orang lain, atau mungkin pengaruh keluarga teman-teman sendiri, atau mungkin pengaruh dari dalam diri teman-teman sendiri, kayak gitu. Itu ada pasti. Ya jangankan kalian, saya pribadi sama, teman-teman. Ya kalau misalkan berbicara terkait tentang language, kayak bahasa, saya jujur, saya bahasa Inggris saya, wah Masya Allah, luar biasa, sangat-sangat jelek. Makanya saya ikut pembelajaran pelatihan yang segala lupa ketika saya ikut kayak ya Baimun, ya Bali Unit Nation kayak gitu, terus juga ikut pelatihan di Harvard training itu pun online, teman-teman. Saya nggak datang sana, itu pun basicnya online, dan saya nggak presentasi, teman-teman. Saya mendengarkan dan melihat
apa yang disampaikan oleh beliau, seorang tokohnya, profesornya kayak gitu. Ini pada umumnya pelatihan biasa sih kayak gitu. Yang saya ambil dari sana adalah leadership is very apa ya, important ya, penting gitu kan. Dan setiap orang ya ada jiwa kepemimpinan. Yang beliau sampaikan intinya seperti itu, teman. Hanya saja mereka itu ragu di dalam mengambil sebuah keputusan kayak gitu. Ya, makanya sering kali tokoh-tokoh dunia ketika memang diberikan sebuah kesempatan, take risk, ambil resikonya. Jangan hanya saya berpikir apa ya, manfaatnya, jangan berpikir impact kepada kita, value kepada kita, tapi berpikirlah resiko dari setiap yang kita ambil. Karena setiap yang kita ambil itu ada resiko. Contoh ini, saya di sini lewat apa ya, Zoom seperti ada resikonya apa, kuota habis mungkin nanti gitu kan, terus tersedot nanti mungkin kayak gimana, nanti mikir ke depan atau gimana, mungkin atau yang lagi di rumah yang sedang belajar atau kayak gimana, mungkin harus ini dulu dengan pembelajarannya, kita fokus di sini dulu, bisa kayak gitu. Mungkin lagi di rumah lagi sedang dengan anaknya atau sedang keluarganya gitu kan, ya apa ya, belum apa ya, membagi waktunya gitu kan. Itu resiko, iya resiko itu teman-teman, itu resiko salah satunya. Jadi setiap yang kita pilih itu akan ada resikonya. Jadi tergantung kita mau ngambil atau enggak resiko itu. Ya, ketika kesempatan itu besar, maka resiko itu besar. Itu salah satu yang teman-teman harus teman-teman tanam di dalam diri. Ambil resikonya. Jangan berpikir value-nya dulu, tapi ambil resikonya, baru berpikir manfaat ke depannya. Itu yang sering saya tanamkan. Jadi, saya pribadi ketika ada tawaran apapun, baru manfaat itu saya ambil ketika memang setelah apa ya, setelah saya ambil kesempatan itu. Contoh ketika kemarin tuh saya dapat amanah jadi salah satu apa ya di sekolah ya, waktu kepala sekolah, sedikit cerita, dan itu nggak lama teman-teman, sebentar. Kenapa ya, karena nggak nyaman dengan diri saya, nggak nyaman dengan keberlangsungan hidup saya kayak gitu. Artinya kayak ideologi saya kurang kayak gitu dengan mereka kayak gitu. Akhirnya saya mengundurkan diri kayak gitu. Itu apa ya, saya ada risikonya ya, disuruh gini saya ikutin, tapi ketika udah menyangkut itu saya nggak mau, saya keluar. Itu salah satunya ya. Terus selanjutnya yang teman-teman harus ketahui di dalam literasi, khususnya momentum, kita jadikan sebuah momentum untuk meningkatkan literasi ya di dalam karya penulisan teman-teman. Dan basicnya ke umum, saya pasti basicnya ke umum karena memang kita anak-anak muda itu menjadi agent of change, agent of development, ya agent of education. Basic kita kemanapun. Ya. Kalian di dalam penggerak perubahan, penggerak dalam pendidikan, penggerak di dalam pengembangan. Kalian bisa masuk kemanapun itu. Ya. Jadi sesuaikan dengan keahlian kalian, ranah kalian kemana. Saya di bidang pendidikan, ya udah. Ya pendidikan itu pelajari secara terus menerus ya. Saya diberi amanah ketika mengajar sosiologi. Saya basicnya bukan di sosiologi. Saya pelajari sosiologi di dalam fase-fasenya, di dalam perubahan-perubahan sosialnya. Terus para ahlinya dari Auguste Comte, terus William F. Cockburn. Saya pelajari, saya paham betul. Jadi seorang guru kayak Buya gitu kan, seorang Buya itu masya Allah luar biasa. Beliau mengajar dan belajar. Artinya apa? Ilmu dapat, setelah itu sedekah keilmuan pun dapat. Artinya pahala daripada pembagian ilmu itu beliau dapat. Ganjarnya itu luar biasa. Ya, jadi itu guru teman-teman. Ya, selain guru sama ya, ketika teman-teman jadi seorang direktur muda yang mungkin memikirkan anak-anaknya atau mungkin keluarganya, sama ketika itu ya otomatis pahala teman-teman. Dan ketika teman-teman belum paham itu dunia terkait tentang entrepreneurship, teman-teman akan belajar. Itu yang dimaksud dengan apa ya, sedekah jariah sebutannya, pahala yang akan terus mengalir kayak gitu. Itu salah satunya. Dan berbicara terkait tentang karya tulis ya, karya tulis itu bersifat objektif. Ke teman-teman harus membuat karya tulis yang memang berdasarkan fakta dari teman-teman sendiri ya. Jadi pengalaman teman-teman atau apa itu boleh. Kalau fiksi berdasarkan karangan teman-teman sendiri, tapi bisa dijadikan sebuah karya yang berdasarkan pengalaman, dan itu bisa menjadi non fiksi nantinya karena berdasarkan fakta dan data yang dari pengalaman teman-teman. Sorry. Nah, itu salah satunya teman-teman. Jadi makanya how to be writers, bagaimana saya menjadi seorang penulis yang baik dan benar. Kalau saya pribadi di dalam ini, yang pertama be confidence.
Ya, percaya pada diri sendiri, kolaborasi, pantang menyerah. Ya, terus ambil kesempatan dalam setiap waktu, learn from anything, belajar pada apapun itu. Ya, mau dari adik, mau dari saudara, mau dari orang tua, mau dari orang sekalipun kayak pengemis, bukan kecil ya, maksudnya luar biasa gitu ya. Orang-orang yang di jalanan, kita belajar dari mereka. Jadi jangan lihat kita belajar dari para tokoh gitu, tapi lihat dari orang-orang kecil juga, orang-orang yang memang mungkin orang-orang sebagian dari kita, mereka kecil, tapi menurut aku mereka luar biasa, teman-teman. Ya, apa ya, dalam berusaha untuk apa ya, menghidupkan keluarganya mungkin, terus memberikan manfaat kepada adik kakaknya mungkin ya. Ya, mereka berjuang di jalanan, ya kehujanan, kepanasan, kayak gitu dan sebagainya. Ya, contohnya pakai topeng kayak badut-badut kayak gitu. Itu kan menurut saya kayak kita bisa ngambil hikmah gitu, misalnya Masya Allah luar biasa. Mereka masih hujan-hujanan, kita di mobil enak-enakan gitu kan, atau mungkin kita di motor memakai jas hujan pakai kendaraan dia gimana tuh, apakah udah makan atau belum, kayak gitu. Itu kadang saya sering terpikirkan gitu. Jadi kita belajar dari segi manapun. Gak hanya itu, mungkin dari pepohonan, kayak tumbuh-tumbuhan, kayak padi, gitu kan kita bisa belajar lebih tinggi. Kenapa padi itu lebih jadi menunduk kayak gitu? Oh, mungkin ininya kita mungkin bisa belajar, berarti manusia harus kayak gitu. Ketika itu nggak boleh sombong atau kayak gimana gitu kan. Terus mungkin kayak buah anggur kayak gitu, misalnya di tempat-tempat yang tinggi, itu kayak gimana? Mungkin itu like sebuah wanita yang harus kita junjung tinggi, nggak boleh kita nodai. Itu kan jadi kayak pembelajaran muhasabah diri. Asabu qoblan tuh asabu, kan konsepnya seperti itu ya. Introspeksi diri sebelum introspeksi orang lain. Oleh karenanya, yaitu kita harus belajar dari apapun itu. Jadi jangan menilai segi mana, apa ya, segi suatu hal yang memang baik buruknya dari pandangan orang lain. Kayak gitu teman-teman. Terakhir, praise Allah. Praise to God ya, to our God. Jadi berdoa kepada Tuhan, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selaku Muslim, dan Muslim ya mungkin berdoa kepada yang memang Tuhannya sendiri kayak gitu. Itu aja sih kalau dari saya ya. Jadi kalau saya pribadi ini, dan ini dari hal yang memang saya bisa memberikan dampak besar kepada orang. Ini sebenarnya belum dampak sih teman-teman. Artinya pengalaman saya ketika saya berusaha untuk percaya diri, ya walaupun pandangan orang ini apa sih kayak Kang Rizal kayak gini, belajar kayak gini, terus juga sok gini, sok suci dan segala rupa. I don't care about that. Saya nggak percaya, saya nggak peduli tentang itu gitu loh. Ya, saya nggak peduli terkait tentang apa yang disampaikan orang lain. Yang penting saya ingin berkembang, saya ingin bisa improve, ya saya ingin bisa increase my ability. Ya jujur bahasa Inggris saya jelek-jelek, jujur public speaking saya jelek-jelek. Saya nggak seperti Shirley Anavita, saya tidak seperti Dr. Gamal, saya tidak seperti Mark Zuckerberg seorang pengusaha, tidak seperti Bill Paul para pendiri di ruang guru, saya tidak seperti apa ya, ibaratnya Presiden Turki Erdogan gitu, atau mungkin dari Rusia ya, Putin ya, yang Masya Allah luar biasa ya ketika AA gitu kan. Itu enggak. Ya saya, ya diri saya sendiri gitu kan, ini apa adanya aja kayak gitu. Ketika orang lain ya udah, dan inilah saya, ketika saya udah percaya diri sendiri, saya sudah seperti ini, lantas bisa kok lebih dari ini gitu. Ini ketika saya yang pertama, ketika acara bencana saat itu di Sukabumi, saya dengan rekan-rekan sosialisasi saya berikan ini. Terus ketika saya disuruh ngisi di salah satu masjid ya, di ibu-ibu, dan situ ada tokoh dan juga ulama besar, alhamdulillah diamankan untuk misi di sana. Terus yang kedua, saya mengundang Syekh dari Palestina saat itu dengan teman-teman dari wilayah ini ya, dan sekarang pasif sebenarnya. Ini ketika kita makan-makan bersama dalam mabit malam ini banyak apa. Selanjutnya kita ngundang apa ya, Kak Prilly atau Konsina, kita undang Kak Prilly saat itu. Terus juga kita undang seorang apa ya, dari PPI Dunia ya, salah satu ya Kak Deni ya, yang seorang penerima beasiswa di Inggris saat itu ya, S3 ya, sekarang udah lulus. Terus juga ada Kak Robinson, seorang anak petani yang mendapatkan beasiswa di Amerika Serikat, Columbia University, sama ya seperti Kak Dari Selagara. Dan saya sekarang bisa ikut Kementerian Sosial saat itu ya, ini ketika saya di Lebak, Banten teman-teman. Jadi
begitu banyak yang saya dapatkan ya dengan apa itu never give up, pantang menyerah, percaya pada diri kalian sendiri ya. Ketika kalian sudah percaya pada diri kalian sendiri, apapun itu kalian akan dapatkan, jujur, pasti, serius. Ini kenapa pengalaman saya teman-teman, pengalaman saya sendiri ya. Jadi jangan pula pilih di dalam memilih teman ya, jangan pula pilih begitu, cari yang sesuai dengan visi dan visi teman-teman sendiri. Mungkin itu aja kalau dari saya pribadi. Tetaplah harus memiliki konsep daripada Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingat Sasung Toladan di depan memberikan teladan, Ing Madia Karsa di tengah memberikan peluang untuk berprakarsa saat memberikan sebuah perubahan, Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Kayak gitu teman-teman. Nah, yang sering dipakai Tuturi Handayani, memberikan dampak dengan sebuah dorongan kepada anak-anak muda. Oleh karenanya, setiap orang pasti mengalami kegagalan, namun mereka tak pernah putus asa untuk menggapainya, karena mereka yakin mereka bisa untuk melaluinya. Ada dua yang harus kita tanamkan, niat, tekad, dan action. Terakhir mentor, empat teman-teman ya. Itu harus teman-teman ambil. Niati dalam diri, kuatkan dalam hati, tindakan dengan sebuah aksi, lalu dimulai oleh seorang ahli, seorang yang ahli kayak gitu teman-teman. Jadi carilah mentor, jadi jangan sendiri. Diskusi nggak apa-apa, saya suka orangnya diskusi. Kalau misalkan kamu diskusi nggak apa-apa kayak gitu teman-teman. Ini tuh aja. Saya lebih enak ke tanya jawab teman-teman. You decide who you are, kalian memutuskan kalian mau jadi apa. Jadi Oke. Oke, gitu aja ya Bang Rizal ya. Waduh, sangat memuaskan sekali nih bagi para pendengar yang mendengarkan komentar beliau pada malam hari ini. Wow, sangat luar biasa sekali. Ya sesuai dengan CV beliau ya kan, CV beliau panjang juga, materi beliau juga panjang seperti biasa. Oke, itu sedikit guyonan dari saya ya. Mungkin untuk pemahamannya secara lebih lanjut, kita langsung masuk saja kepada materi kedua kita, yaitu Mbak Muda Afa Hasanah sebagai pemateri kedua pada malam hari ini. Beliau juga membahas tentang hal yang sama, dan serta itu untuk pemahaman yang lebih lanjut lagi atau lebih mantap lagi, kita langsung saja mendengarkan dari beliau. Kepada Kak Muda Afa Hasanah, saya persilakan. Terima kasih. Saya harap tidak ada yang nge-lag ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nge-lag ya? Sedikit Kak, tapi nggak apa-apa. Sedikit Kak. Masih mendengarkan. Bentar ya. Maaf.
Kelihatan teman-teman? Oke, sudah Kak, aman. Maaf ya. Terima kasih moderator atas waktunya. Maaf agak sedikit ada gangguan. Jadi hari ini saya akan menyinggung sedikit tentang momentum kemerdekaan sebagai peningkatan literasi di kalangan pemuda. Saya akan menjelaskan atau menyinggung sedikit tentang 3 poin saja. Yang pertama, kemerdekaan. Yang kedua, peningkatan literasi. Dan yang terakhir, pemuda atau peran pemuda itu sendiri. Baik, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Mudhafa Hasanah. Saya mahasiswa semester 3 di Tadris Bahasa Inggris IAIN Pontianak, anggota HMPS juga sebagai anggota pendidikan dan pelatihan. Oke, langsung saja ke materinya. Jadi, momentum kemerdekaan itu sendiri, kan sekarang ini sudah momentum kemerdekaan di Indonesia ini sudah mau mencapai 78 ya kalau nggak salah. Momentum kemerdekaan sudah terjalan gitu. Kemerdekaan sudah terjalan di Indonesia. Namun momentum kemerdekaan itu hanya perubahan status politik, tentu saja tidak. Tetapi juga tentang pencerahan semangat dan transformasi yang membentuk jalan masa depan suatu bangsa. Nah, dalam konteks ini, literasi menjadi jembatan yang menghubungkan nilai-nilai dan semangat perjuangan masa lalu dengan generasi masa kini. Melalui literasi juga, pemuda dapat memahami sejarah kemerdekaan, menghargai nilai-nilai yang diperjuangkan para pahlawan, dan mengambil dari semangat mereka. Teman-teman mungkin pas lihat judul atau pamflet kita ada kepikiran nih, memangnya apa sih hubungan antara momen kemerdekaan dan pentingnya literasi pemuda, gitu kan? Kemerdekaan itu tidak hanya merupakan pencapaian fisik semata, melainkan juga sebuah perjalanan untuk membangun masyarakat yang lebih besar, cerdas dan terinformasi. Nah, disinilah peran literasi penting literasi masuk ke dalam gambaran. Seperti itu. Kemerdekaan kan, memang Indonesia sekarang sudah memasuki yang lumayan lama ya, Indonesia sudah merdeka. Tapi itu kan bukan hanya sebagai pencapaian fisik semata, melainkan juga sebuah perjalanan untuk membangun masyarakat yang lebih sadar, cerdas, dan terinformasi. Bagaimana? Nah, literasi itu sendiri itu masuk ke dalam gambaran. Pemahaman sejarah kemerdekaan yang mendalam melalui literasi memungkinkan pemuda untuk merasakan semangat pengorbanan yang dulu dicurahkan oleh para pendahulu mereka. Seperti yang tadi Bang Rizal bilang ya, contohnya Gus Dur, gitu. Jadi hubungan antara momen kemerdekaan dan literasi bagi pemuda itu sangat erat ya teman-teman. Literasi itu sebagai jembatan yang menghubungkan warisan perjuangan dan masa depan yang cerah. Ini masih nge-lag nggak ya? Enggak Kak, enggak. Udah aman kok, udah aman. Nah, literasi itu apa? Literasi, ini masuk ke poin yang kedua ya teman-teman. Menurut Kamus Online, Merriam-Webster dilansir dari laman resmi LMS pada Kemendikbud RI,
Arti literasi berasal dari istilah Latin, literatur, dan bahasa Inggris leather. Literasi merupakan kualitas atau kemampuan melek huruf. Melek huruf itu maksudnya bisa baca atau aksara yang di dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis. Adapun menurut penilaian berdasarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM, skor Indonesia pada tahun 2002 sebesar 64,48 dari skala 1 sampai 100. Memang sebelumnya ini apa katanya ya, yang setelah yang sudah saya research, katanya Indonesia ini memang termasuk tidak terlalu rendah juga, cuman angka dari skala 1 sampai 100 ini telah tidak yang telah di-research oleh Pembangunan Literasi Masyarakat tidak menambah, tetap saja di angka segitu-segitu saja. Berarti yang menjadi masalah nasional gitu, dikhawatirkan. Berarti kan maksudnya di Indonesia ini literasinya masih kurang gitu ya. Makanya angka-angkanya juga masih belum naik-naik saja dari 2012, 2018 dan akhirnya di 2022 yang terakhir masih di angka 64,48 saja seperti itu. Padahal kan literasi itu sangat penting gitu ya, karena sebelumnya yang saya jelaskan tadi bahwa literasi itu sendiri kan menjadi jembatan untuk para pemuda gitu. Peningkatan literasi. Peningkatan literasi adalah usaha sadar dan terarah untuk meningkatkan kemampuan individu dalam membaca, memahami, dan menginterpretasikan berbagai bentuk informasi tertulis. Literasi mencakup kemampuan membaca dan baik, memahami konteks yang kompleks, dan menerapkan pemikiran kritis untuk mengevaluasi informasi yang ditemui. Teman-teman. Lalu, orang pemuda. Melalui literasi, pemuda dapat mewujudkan visi perjuangan pendahulu mereka dalam konteks zaman sekarang. Kita memiliki tanggung jawab untuk merayakan dan memelihara makna kemerdekaan, serta memimpin bangsa untuk menuju masa depan yang lebih baik. Pemuda memiliki peran utama gitu ya dalam memastikan makna dan nilai-nilai momen kemerdekaan tidak hanya terhenti di masa lalu. Jangan mentang-mentang kita nih sebagai pemuda udah yang penting udah merdeka aja gitu kan. Kita tiba-tiba kayak udah nggak peduli gitu sama kemerdekaan ini gitu kan. Karena pemuda ini memiliki peran utama gitu ya dalam memastikan mana nilai momen kemerdekaan tidak hanya terhenti di masa lalu. Kita sebagai pemuda adalah agen perubahan yang bisa membawa semangat kemerdekaan ke era modern dan meningkatkan literasi itu sendiri. Nah, pemuda dapat menjadi pemimpin dalam mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai kemerdekaan, menjaga demokrasi, ataupun mengatasi tantangan sosial. Kombinasi antara momentum kemerdekaan, peningkatan literasi, dan peran pemuda adalah fondasi atau peran utama gitu ya. Dan peran pemuda adalah fondasi kuat untuk membangun masyarakat yang sadar akan warisan perjuangan dan terus berkembang menuju tujuan yang diinginkan. Lalu selain itu ada nih quotes dari Najwa Shihab. Kenapa sih Indonesia itu butuh anak muda? Karena zaman selalu bergerak dan pemuda adalah rodanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Gimana nih Kak? Kak Muda apa? Udah
Udah oke, udah clear Udah. ya? Ya. Oke. Nih, sorry ya teman-teman, saya juga lagi makan dan tempat di sini juga agak ramai, jadi ya maaf agak mengganggu di sini. Beneran ini tempatnya agak ramai banget ini. Nah, sorry sorry lah. Oke, baik teman-temanku sekalian, nah itu sedikit pemaparan materi dari Kak Buda Fasana mengenai mengenai tema pada hari ini. Nah, selanjutnya kita langsung masuk aja nih kepada Bang Imam Aryo Pratomo. Anak KPR, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ayo Bang Imam, langsung aja Bang Imam. Tanpa berlama-lama lagi, saya langsung sambut Bang Imam Aryo Pratomo, putra Bu Suyati. Oke, kepada Bang Imam saya persilakan, terima kasih. Ya maaf kan lagi kan lihat nih. Iya, moderatornya biarkan masuk. Enggak kelihatan ya, enggak kelihatan. Enggak. Aman kok, aman. Ya nih. Bentar. Enggak kelihatan nih. Enggak kena foto Kak Neta. Udah enggak apa-apa. Oke, thank you ya teman-teman. Oke, lanjut makan dulu Bang moderator. Oke, lanjut. Enggak, oke. Suaraku terdengar jelas BTW sebelumnya, teman-teman. Oke. Suara Bang Imam sangat terdengar jelas sekali. Seperti suara pemerintah di tahun 2024. Amin. Nah, kita nggak bahas itu ya. Oke, aku izin share screen sebentar. Semoga kelihatan nggak? Sudah terbuka? Sudah, Kak. Oke. Ini gimana full screen-nya nih? Oke. Sambil menunggu ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Baik, selamat bermalam minggu juga buat teman-teman. Mohon maaf yang sudah menyita waktu malam minggunya yang biasanya harusnya hangout ya bersama teman-teman, tapi harus berjibaku di depan monitor mendengarkan yang insya Allah kita semua bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan online pada malam hari ini. Amin. Baik, tadi udah bahas panjang lebar dari pemateri 1, pemateri 2 tentang momentum kemerdekaan dan juga peran literasi peran pemuda yang ditingkatkan literasinya. Nah, jadi di momen kali ini aku cuma bahas sedikit aja tentang urgensi sebuah literasi. Urgensi artinya kepentingan ya, atau pentingnya sih, apa sih pentingnya sebuah literasi gitu. Tapi sebelum itu, izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Teman-teman, nama aku jelas ya, Imam Aryo Pratomo. Di situ sudah bisa dibaca tempat tanggal lahirnya. Silakan dibaca sendiri. Domisilinya ada, kemudian alamat, buat yang mau ke rumah boleh, monggo, yang dekat. Kemudian pendidikan terakhirnya di Prodi PGMI, ya, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Sosial medianya boleh di-follow, itu ada Instagram di Imam Pratomo 004, kemudian di TikToknya juga ada Imam Takumi 8, dan nomor telepon WhatsApp-nya itu. Silahkan, ini hanya untuk WhatsApp saja ya. Kalau untuk via SMS ada lagi nomornya, boleh kalau memang berkenan. Baik, mungkin langsung aja. Apa itu literasi? Banyak orang-orang yang selalu ngomong, tingkatkanlah literasinya. Indonesia ini prestasi literasinya masih rendah gitu. Nah, sementara kita sendiri yang selalu ngomongin soal literasi, tahu nggak sih apa itu literasi? Nah, secara sederhana tadi mungkin udah disampaikan sama pemateri kedua, literasi itu terkait kemampuan membaca dan menulis. Tapi ada lagi definisi yang lebih kompleks ya. Literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengekspresikan informasi dalam berbagai bentuk seperti tulisan, gambar, dan media lainnya. Dengan literasi, kamu dapat membaca, menulis, berbicara, dan berpikir secara efektif. Ini membantu kamu untuk tidak hanya mengerti dunia di sekitarmu, tapi juga berkontribusi dalam percakapan mengambil keputusan yang baik berdasarkan pengetahuan yang kamu miliki. Jadi itu ada warna-warnanya ya teman-teman. Jadi ada yang kuning itu lebih ke aspek-aspek literasi. Yaitu untuk kalian bisa memahami, menggunakan, dan mengekspresikan apa yang diekspresikan, apa yang digunakan, apa yang dipahami. Yaitu informasi dalam berbagai bentuk. Bentuknya tadi udah disampaikan di pemateri 1 dan 2, yaitu tentang tulisan, dan juga ada beberapa yang lainnya itu yaitu gambar dan media lainnya. Tujuannya ya tentunya untuk memberikan kontribusi sebagai kita generasi muda gitu. Dan yang paling penting tadi udah disampaikan di pemateri pertama yaitu soal mindset nih untuk mengambil keputusan yang baik berdasarkan pengetahuan. Artinya literasi itu tentu berkaitan erat sama knowledge atau pengetahuan. Itu konsep sederhana dari literasi. Lalu
apa sih aspek-aspek literasi? Nah, jadi orang-orang selalu berjibaku atau berstatement bahwa literasi itu mentok-mentok cuman berbicara, menulis, dan membaca. Sebenarnya aspeknya itu ada apa aja sih? Kita bisa lihat. Nah, ini yang biasa kita kenal dengan istilah multiple intelligence, teman-teman, atau kecerdasan berganda. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam literasi. Ini secara umum saja ya. Sebenarnya literasi itu banyak banget, tapi aku ngambilnya hanya yang umum-umum aja. Yang pertama, literasi bahasa atau kemampuan linguistik yang memang menjadi dasar utama yang sering digunakan ketika kita berbicara, yaitu bahasa. Untuk mengerti suatu percakapan tentunya kita harus memahami konsep kecerdasan berbahasa gitu. Untuk mengenai kosakata tingkat tinggi atau tingkat rendah itu nanti kita akan bahas di sesi diskusi aja. Lalu ada literasi visual. Literasi visual itu ini ya model-model tipe-tipe belajar sebenarnya. Ketika dengan melihat sesuatu, melihat media seperti YouTube atau misalnya di sosial media lainnya, televisi ya terutama, itu bisa menambah informasi dan kita bisa menggarap itu di dalam diri kita, maka kita sudah mempunyai konsep yang kedua yaitu literasi visual. Jadi kecerdasannya datang setelah melakukan aktivitas visual yaitu melihat menggunakan panca indera. Indera penglihatan. Lanjut ada literasi media. Nah, ini yang tadi sudah dibahas sama pemateri satu tentang era digitalisasi di 4.0, di mana sekarang Jepang sudah merintis 5.0. Nah, Indonesia ini kapan nih? Gitu. Jadi literasi media itu ketika kita udah nggak asing lagi dengan teknologi, itu menyambung di poin keempat juga, yang mana semua hal itu bisa diakses dari media apapun, baik cetak ataupun media digital. Kalau media cetak sekarang kayaknya udah jarang ya, kayak koran, majalah, tabloid itu sangat jarang. Tapi masih ada ya komunitas-komunitas yang memang ingin sekali membaca di menggunakan media cetak. Tapi lebih seringnya kita ke media digital seperti ya yang sering kita gunakan yaitu YouTube, TikTok, Instagram mungkin, dan televisi tentunya. Yang mungkin sekarang udah agak jarang ya karena orang-orang udah beralih ke gadget atau gawai. Itu literasi teknologi sama ya, yaitu tentang perkembangan teknologi. Kalian bisa menggunakan, mengaplikasikan teknologi yang ada, seperti aplikasi Zoom Meeting ini, kita gunakan untuk memberikan kontribusi di Indonesia tentunya dalam memeriahkan momentum kemerdekaan, itu juga bisa. Dan termasuk ke dalam literasi teknologi, secara sederhana ya teman-teman. Lanjut, literasi informasi. Nah, ini yang paling sering dibahas di beberapa pertemuan karena sangat sensitif dengan istilah hoax. Jadi perlu ada literasi informasi. Artinya informasi yang diterima jangan langsung kalian telan mentah-mentah. Artinya kalian kupas dulu, kalian telaah dulu. Tadi di pemateri 2 sempat melakukan beberapa research di mana Indonesia itu berada di rating 64,48 dari 100. Kalau di dalam pendidikan 64/100 itu nggak lulus ya. Maksudnya nggak tuntas karena KKM-nya biasa 75 ya kan. Mungkin buat yang teman-teman yang di pendidikan udah nggak asing dengan istilah KKM. Jadi kriteria ketuntasan minimum. Jadi 75 harusnya. Harusnya Indonesia tuh 75%. Tapi mengingat research-nya tadi di 2022 itu masih 64,48. Jadi PR kita bersama nih teman-teman untuk meningkatkan literasi di kalangan pemuda sih khususnya. Karena tadi quotes-nya bagus banget tuh. Dunia itu berjalan dan pemuda itu adalah rodanya. Sangat-sangat memotivasi sekali. Jadi itu. Nah kemudian yang keenam, yang paling sering abang moderator kita lakukan, Bang Hafiz, itu literasi kritis. Selalu mengkritisi, memberikan criticizement dalam beberapa aspek. Tapi apakah kritis itu salah? Tidak. Nah, ada beberapa mindset teman-teman, balik lagi ke mindset ya. Orang selalu bilang, kamu hanya bisa mengkritisi, tapi tidak bisa memberi solusi. Sebenarnya ini it depends, tergantung. Apakah kritisi harus dibarengi dengan solusi? Tidak juga. Kecuali memang kamu mempunyai otoritas tertentu, kamu menjabat di satu jabatan, yang memang tujuan kamu duduk di kursi jabatan itu adalah memberikan solusi. Tapi ketika kita sebagai masyarakat secara awam, kritis itu perlu. Tapi kalaupun memang tidak bisa memberikan solusi, minimal ada saran. Nah, karena solusi itu biasa udah ke solving ya, problem solving. Tapi kalau saran itu masalah diterima atau tidak oleh pihak yang kita kritisi, itu balik lagi ke dia. Nanti impact-nya yang merasakan siapa ya tetap kita juga gitu. Artinya kritik yang apa ya, yang cerdas itu tidak bersifat tajam dan memaksa. Jadi kritik pedas itu boleh tapi jangan memaksa gitu loh, kayak kamu tuh harusnya gini 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 gini. Tidak seperti itu. Jadi itulah perlunya pemahaman literasi kritis di mana kita harus paham nih konsep mengkritisi secara baik itu seperti apa. Nanti bisa kita bahas di sesi diskusi. Kemudian ada poin ketujuh, literasi budaya.
hal yang menjadi isu krusial juga di negeri kita, apalagi di momentum kemerdekaan ini ya, sangat-sangat krusial sekali, apalagi tentang krisis budaya nih yang baru-baru aja kita alami beberapa tahun yang lalu tentang, ya aku nggak mau sebut sih, maksudnya ada beberapa pemuda bangsa yang melakukan kegiatan budaya, tapi justru mendapatkan kecaman karena tidak sesuai dengan aturan pakem lah atau apa semacam itu. Nah itu artinya pemuda-pemuda itu minim literasi budaya, tapi tidak serta-merta merupakan sebuah kesalahan. Artinya sebagai orang-orang Indonesia yang katanya berbudaya, harusnya kita membantu orang-orang yang berusaha mengapresiasi budaya dan juga melestarikan budaya itu. Contohnya satu kasus yang baru-baru ini viral, teman-teman, yaitu tentang salah satu tarian tradisional dari Pulau Dewata, dari Bali, yang ditarikan secara mungkin bisa disebutnya asal gitu, secara asal-asalan. Tapi setelah ditilik kembali, tarian tersebut ditarikan secara asal bukan karena dia sengaja untuk menjelek-jelekan, tapi karena dia tidak paham. Artinya memang dia minim literasi tentang budaya. Nah, seharusnya orang-orang yang merasa budaya itu perlu diliterasikan, berikanlah masukan yang benar, bukan justru menghujat, ini salah, ini tidak sesuai pakem, dan lain sebagainya, yang membuat pemuda-pemuda itu jadi males untuk melestarikan dan mengapresiasi budaya sendiri gitu loh, teman-teman. Jadi itu. Next, ada literasi finansial. Nah, ini yang sebenarnya bukan ranah aku sih seharusnya untuk membahas ini. Tapi sederhananya adalah pemahaman kalian mengenai konsep keuangan, bahwa uang itu tidak serta-merta berputar seperti roda ya, tapi bentuknya mutarnya seperti obat nyamuk gitu loh. Jadi makin luas gitu. Tapi bisa juga mutarnya ke bawah, artinya makin sempit. Nah, kira-kira kita di Indonesia ini posisinya mana? Apakah berputar seperti roda yang stagnan, tidak ada perubahan, atau berputar seperti obat nyamuk ke arah luar yang semakin luas, atau berputar seperti obat nyamuk yang ke arah dalam, yang justru ada mengalami penurunan. Contohnya aja, mohon maaf banget, kasus tentang inflasi. Itu sangat-sangat sering terjadi. Nggak tahu ya dari tahun ke tahun, sering terjadi. Apakah kita minim literasi secara finansial? Kayaknya itu bisa kita bahas di diskusi, karena ini bukan ranah aku nggak berani membahas itu terlalu jauh. Oke, next. Mana nih? Sorry, agak lama ya. Apa sih tadi pentingnya literasi? Udah dibahas ya di materi kedua. Jelas itu sebagai jembatan untuk kontribusi pemuda, apalagi di dalam momen kemerdekaan. Tapi di sini aku ambil beberapa poin aja. Yang pertama, mengasah pola pikir tentunya. Mindset lagi ya. Kemudian yang kedua adalah pematangan karakter. Kalian akan merasa gimana ya? Akan lebih elegan, lebih merasa, aku di Indonesia banget loh ketika kalian itu berkarakter sesuai dengan budi pekerti yang ada di daerah masing-masing. Apa yang dilakukan dan diajarkan oleh orang tua kita terdahulu, itu coba diterapkan untuk mematangkan karakter kalian. Jadi kata orang bilang karakter itu bisa dirubah, iya, tapi lama gitu. Nah, tunjukkanlah yang sudah dipatri, yang sudah apa sih namanya, ditempa oleh orang tua kalian terlebih dahulu, dan ditambah faktor lingkungan juga, matangkan karakter itu dengan literasi. Caranya bagaimana ya, balik lagi. Literasi itu tadi aspeknya ada banyak banget. Kemudian ada pemantapan kemampuan. Kemampuan apa aja, itu balik lagi ke individu masing-masing. Tapi kemampuan secara umum kan ada 3 ya, kemampuan afektif, psikomotorik, dan kognitif. Nah, kalau kemampuan kognitif itu ya tadi tentang pengetahuan secara behavioristik ataupun kemampuan berpikir ya. Kemudian kalau untuk afektif itu kemampuan kita dalam bersikap, menyelesaikan masalah seperti apa, kemudian cara menghadapi suatu kasus yang kayaknya ini middle atau slow atau rendah, kasus tingkat penanganannya seperti apa, nah itu. Kemudian aspek psikomotor. Kemampuan psikomotor itu yaitu kemampuan yang berhubungan dengan gerak fisik. Seperti misalnya kalau yang di Korea ya wajib militer, kalau di Indonesia mungkin aktivitas fisiknya itu bisa kayak ikut apa sih, orasi ya, turun ke lapangan, apa. Pokoknya yang menggerakkan fisik gitu. Nah, itu pemantapan kemampuan. Harus didasari dengan literasi juga. Karena kalau sekedar turun ke lapangan, demo-demo tanpa tahu esensi demo seperti apa, kayaknya sama aja kita nuangkan teko kosong di gelas gitu. Artinya ya tetap prosesnya kita menuangkan tapi nggak ada yang dituangin gitu loh, nggak ada, gelasnya nggak bakal terisi. Itu. Nah, kemudian memperluas pergaulan. Jelas ya tadi di pemateri 1, pemateri 2 juga sudah membahas bahwa literasi ini sangat-sangat penting karena bisa memperluas pergaulan. Nah, seperti ini contohnya ya, kita yang nggak saling ketemu tapi bisa ketemu di virtual, saling berinteraksi walaupun secara online, kayaknya itu hal yang
patut kita syukuri. Artinya Indonesia sudah berkembang nih secara literasi dalam konsep dalam tujuan memperluas pergaulan. Dan yang terakhir itu ada memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Tentu kita akan dinilai levelnya lebih tinggi ketika memiliki literasi atau bahasa sederhananya tuh dapat pengakuan lah di masyarakat ketika misalnya yang kuliah nih yang S1 kayak oh kamu kuliah nih Bang di kampus tuh seperti apa ya? Apakah di kampus itu kita sebagai masyarakat boleh begini begini begini? Pandangan kamu gimana selaku mahasiswa di jurusan A? Mahasiswa jurusan B tolong dong kasih masukannya gitu. Jadi ada peran aktif kita di masyarakat yang secara tidak langsung kita lakukan sebenarnya. Artinya kita udah memulai nih, udah mulai melangkah, bahkan bisa dibilang ada yang udah lari gitu. Jadi memperbaiki kehidupan di masyarakat sangat berpengaruh sekali. Itu. Dan, nah ini, apa sih pentingnya literasi bagi pemuda? Tadi udah dibahas juga sebagai jembatan ya untuk berkontribusi di masyarakat. Di masyarakat dalam rangka memperingati kemerdekaan. Nah ini aku pilah per poin aja. Yang pertama itu pemahaman dunia. Segala sesuatu tentang dunia itu bisa diakses dengan mudah dalam hitungan detik, menit, menggunakan internet, ya kan? Apalagi kita sudah bangun tidur yang kita cek pertama ya handphone. Ada yang sama mungkin? Atau enggak? Oke, yang kedua itu pengambilan keputusan yang bijak. Jadi tadi balik lagi ke mindset lagi. Karena memang Indonesia itu pernah dapat istilah negara dengan krisis moral yang cukup tinggi. Nggak tahu itu di zaman siapa, di tahun berapa, aku lupa. Memang anak muda sekarang tuh lebih fleksibel, tapi saking fleksibelnya jadi kebablasan. Kayak kurang ajar gitu dengan orang yang lebih tua. Banyak sekali kasus yang kita dapati ya, muridnya itu mengintimidasi guru, kemudian gurunya juga diserang secara fisik lagi. Aduh, itu sangat-sangat memprihatinkan. Nah, kemudian setelah mengambil keputusan yang baik dari literasi tentu ya, itu sangat berpengaruh. Jadi yang awalnya kita berpola pikirnya secara sederhana, namun ketika mendapatkan literasi dari berbagai literatur, kita sudah baca buku, melihat internet, mengantisipasi atau mengikuti tutorial-tutorial di YouTube, pemikiran kita bakal jauh lebih berubah yang insya Allah jadi lebih baik dan menjadi seorang yang bijak juga. Lalu jelas yang ketiga yaitu pengembangan karir. Buat kalian-kalian yang merasa "Oh enggak masih sekolah aku udah bisa dapat kerja gini gini gini." Tapi yakinlah dengan adanya literasi atau pengetahuan lah bahasa sederhananya ya dalam diri kita untuk melakukan sesuatu kegiatan, itu akan mengembangkan karirmu gitu loh. Yang awalnya mungkin ditempatkan di, eee, cleaning service, tapi bisa jadi nanti dia masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Ya apa gitu, misalnya dikasih jabatan yang lebih intens, yang kerjanya lebih lama, gajinya lebih gede, karena iliterasi yang kamu punya gitu. Jelas ya itu, apalagi yang memang dari awal udah bekerja di bagian kantor yang, basic-nya memang harus standarnya minimal S1 gitu, atau misalnya minimal punya pengalaman kerja 2 tahun. Nah, itu yang sangat dipengaruhi oleh literasi. Kemudian kritis berpikir, nah ini, sama sih sebenarnya dengan pengambilan keputusan yang bijak. Kritis berpikir artinya dia berpikir jangka panjang, memilah sesuatu itu nggak langsung ditelan mentah-mentah, ditelaah dulu seperti yang tadi dilakukan pemateri kedua, di research, benar nggak nih Indonesia itu di predikat keberapa sih? Itu. Kemudian partisipasi aktif udah ya, bahwa dengan literasi kita bisa dianggap di masyarakat, minimal kayak, ide kamu apa nih di mahasiswa kamu pernah ngelakuin apa aja nih? Coba dong kita diajarin ini, diajarin itu." Minimal melakukan sosialisasi lah bahasa yang paling sering dilakukan mahasiswa ketika turun ke lapangan, ke masyarakat. Sosialisasi mengenai cara penggunaan ini, waktu itu zaman-zaman Covid tentang hand sanitizer, kemudian penggunaan masker yang benar gitu. Gitu. Kemudian inovasi dan kreativitas jelas, itu sangat mempengaruhi sekali ya literasi. Dengan adanya literasi yang kamu miliki, kamu bisa memberikan inovasi baru. Contohnya apa? Misalnya dalam pembelajaran. Kayak yang awalnya kita hanya sebatas baca buku, CBSH ya, CBSH, catat buku sampai habis. Kalau zaman kita dulu ya, tapi kalau sekarang kayaknya jauh lebih digitalisasi. Makin fokus, kemudian cukup nontonkan anak video, buat resume, anak-anak presentasi ke depan, itu sudah memberikan inovasi baru menggunakan teknologi yang ada. Dan yang terakhir pemberdayaan individu. Kita jauh lebih merasa terpandang lah dengan memiliki literasi. Pasti kalian sedikit banyak merasakan perubahan itu ketika kita masih kecil, masih SMA yang ibaratnya masih di bangku sekolah, orang-orang tuh kayak nganggap kita biasa aja, justru kayak ngajakin main atau apa, tapi ketika kita udah mengklaim atau mohon maaf ya, maksudnya buat teman-teman yang nggak kuliah, tapi buat yang berkuliah ini,
apalagi dia tahu dirinya sebagai mahasiswa dan dia aktif di kampus, pasti di masyarakat dia bakal dipandangnya lebih berbeda kayak, wah sekarang kamu udah ginian ya, coba dong ajakin kita diskusi. Nah yang awalnya ngajakin main, tiba-tiba sekarang berubah tuh ajakannya jadi diskusi. Artinya kamu diberdayakan di situ, pola pikir kamu dipakai di masyarakat. Artinya literasi ini benar-benar sangat mempengaruhi pemberdayaan kalian. Makanya literasi itu penting bagi kita sebagai anak muda. Oke. Next out, sudah cukup. Terima kasih. Mungkin langsung saja saya kembalikan ke moderator buat yang ingin bertanya. Mungkin boleh dipersilakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Imam? Aman ya? Aman aja. Aman Insya Allah. banget. Oke. Oke, terima kasih kepada Bang Imam sebagai pemateri terakhir pada hari ini. Nah, baiklah teman-teman sekalian, itu adalah pemateri-pemateri kita yang menyampaikan materinya hari ini. Jadi maaf ya, ada dua pemateri yang belum sempat saya bacain CV-nya. Karena ya mengingat waktu juga ini juga sudah terlalu malam dan banyak sekali hal yang teman-teman juga pengen tidur kan. Ada beberapa yang saat ini udah ada di jam 10, bener kan? Enggak ada sih kayaknya sejauh ini. Enggak ada ya? Nggak ada. Aman. Ini WIB Nah, semua gitu ya insya teman-teman. Allah. WIB semua alhamdulillah berarti. Berarti pada pukul 21.15 pada minggu ini. Iya. Udah cukup malam ya. Benar nggak Bang Imam? Tapi kalau untuk anak-anak literasi sih biasanya agak malaman tidurnya. Iya, boleh. Oke, baik. Itu saya mohon maaf karena ada beberapa materi yang nggak sempat saya bacain. Tapi ya karena CV mereka sangat luar biasa sekali. Ya, Dan CV mereka sangat panjang sekali. Jadi kalau dibacain pun mungkin teman-teman ya bisa cek sendiri lah di profilnya masing-masing, mungkin sudah ada ya kan. Nah, baik, kita masuk pada sesi diskusi pada malam hari ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan masuk pada kolom komentar. Dan mungkin kalau teman-teman juga langsung mau ngobrol dengan para pematerinya, saya persilakan juga. Oke? Sesi kedua saya buka. Sesi diskusi. Baik. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung saja buka mic-nya, buka videonya, langsung saja bertanya. Atau kalau masih malu ya udah langsung aja chat di obrolan rapat. Bisa kok. Aman. Nanti saya yang bacain. Terima kasih. Oh iya Bang Imam. Menurut Bang Imam materi hari ini cukup ribet nggak Bang Imam? Kenapa materi hari ini? Materi atau pemateri? Materi kita hari ini, materi. Sangat ya. Saya kan bilangnya itu materi tadi. Oh enggak, dengar aku kayak pemateri hari ini ribet gak gitu. Kayaknya aku doang yang ribet deh. Enggak, kalau aku sih personally I like it. Enggak sih, enggak ribet. Mungkin bagi aku aja yang pola pikirnya masih pendek, jadi agak sulit menata kata gitu. Beda Waduh, agak seram ya. Oke, kalau dari Bang Rizal gimana nih Bang Rizal? Bang Rizal sudah pamit tadi, undur diri. Bang Rizal udah pamit ya? Oh ya, itu ada Bang Hilarius. Ada Bang Hilarius tuh mau bertanya tuh. Silakan. Oke, kepada Bang Hilarius, saya persilakan Bang. Kalau mau bertanya silakan aja Bang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilarius, saya dari Jakarta. Untuk ini mungkin saya tambahan dulu ya buat pembicara 1, 2, 3 sebelum saya bertanya, saya menambahkan dulu untuk PowerPoint pembicara 1, 2, dan 3. Ini untuk judulnya bagus sekali ya, I like. Tapi saya cuma menambahkan sedikit aja. Untuk semua yang tadi pembicara 1, 2, 3 itu ada keywords-nya, itu ada keywords-nya tadi kemerdekaan, peningkatan literasi, dan kalangan pemuda. Kalau dilihat secara garis besar, secara teoritis itu ada X, Y, Z. Saya baru tahu ternyata ada post generation Z itu dari Mas pembicara pertama tadi ya. Itu bagus sih. Mungkin aku tambahin, mungkin kalau
dari pembicara pertama tadi itu ada di slide tentang AI. AI itu artificial intelligence, itu kan sekarang untuk banyak kan dari pembicara 1, 2, 3 tadi menjelaskan emang lebih banyak ke positifnya ya. Kemerdekaan itu lebih banyak positifnya, terus nyambung juga sama UUD. Kalau kita biasanya jadi petugas upacara untuk baca undang-undang itu biasanya ada yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di sini saya cuma menambahkan kalau untuk dampak-dampaknya sekarang yang terjadi di ibu kota itu, kalau untuk dampak AI itu sekarang banyak banget hacker-hacker yang pakai untuk transaksi online. Jadi menipu beberapa keluarga dan lain-lainnya. Jadi mungkin ini mungkin sepele ya buat teman-teman semuanya, tapi ini penting banget karena AI itu juga merusak berbagai lingkungan juga karena mereka memakai AI ini untuk sesuatu yang sangat bahaya untuk meminta keluarga kita, mereka video call tapi pakai muka kita. Nah, itu dampak positif ya, dampak negatif ya teman-teman. Jadi harus hati-hati juga dikasih tahu keluarganya dan teman-teman atau kerabatnya sekalian. Itu dampak negatifnya sih. Penambahan dari saya itu aja mungkin kalau untuk pertanyaannya sih mungkin lebih ke ini sih bagaimana sih membangun karakter pemuda. Biasanya kan kalau di lingkungan itu kan kalau udah mau kemerdekaan kan hias-hias bendera merah putih atau berbagai acara yang lainnya gitu. Bagaimana sih ini pertanyaan untuk pembicara 1 dan 2 dan 3, bagaimana sih cara membangun karakter anak-anak yang untuk membangun kayak mengajak mereka kayak ayo dong ikut gotong royong gitu, kita mau merayakan kemerdekaan gitu, atau untuk kayak mengajak kayak anak-anak sekolah kan sekarang, generasi sekarang kan kayak lebih banyak kayak main WA, buat TikTok atau sekarang. Jadi kayak lebih banyak kayak untuk masalah kayak kemerdekaan paling mereka cuma ngepost video orang-orang panjat pinang atau apa, tapi mereka nggak mau secara untuk ikut serta gitu kayak yuk panjat pinang gitu. Mungkin pertanyaannya kayak gitu aja, cara membangun karakter anak-anak di masa sekarang, gimana cara mengajak mereka supaya kayak ikut serta dalam kemerdekaan ini. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Oke, mungkin bisa dipersingkat kayak gini ya Bang Hilarius, bagaimana meningkatkan kontribusi anak pemuda zaman sekarang dalam momentum kemerdekaan ini seperti apa, seperti gotong royong dan sebagainya, mungkin seperti itu ya. Materi bisa dipahami mungkin ya. Oke, aman. Oke, ini karena Bang Rizalnya juga nggak ada, jadi kita langsung masuk kepada Bang Imam dulu nih. Oke, Bang Imam, gimana Bang Imam? Yang kedua dulu dong, pemateri Oh, kedua. oke ya. Kak Muda Alfa, gimana Kak? Kak Muda Alfa, gimana nih? Langsung aja Kak, silakan dijawab Kak. Halo. Wah, Oke, ya. Oke, aman kok, aman. tadi pertanyaannya apa? Oke, boleh saya ulang? Ya, boleh. Oke, saya ulang ya. Gini Kak, jadi Bang Hilarius ini bertanya bagaimana meningkatkan kontribusi pemuda zaman sekarang nih mengenai momentum kemerdekaan nih, seperti meningkatkan gotong royong dan sebagainya. Bagaimana meningkatkan hal seperti itu? Mungkin seperti itu ya, Bang Hilarius ya. Oh, oke, mengerti. Oke, aman ya. Jadi mungkin aman. Silakan Kak. Mungkin bisa dengan mengedukasi. Hah? Kenapa? Lanjut katanya Kak. Mengedukasi tentang sejarah nilai-nilai kemerdekaan dari mungkin kita bisa mengedukasi dulu kepada anak-anak tersebut seperti kayak ajak anak muda, ajak anak-anak itu dari kecil ya mungkin untuk memahami latar belakang sejarah perjuangan kemerdekaan, atau bisa juga dengan cara menginspirasi dari pahlawan teladan gitu. Itu saja sih mungkin bisa saya Oke, baik. sampaikan. Baik Kak Hasana. Thank you.
You're Itu mic-mu welcome. masih mute loh, Pak Moderator. Mic Oh iya. Anda masih mute. Oke, jelas. Jelas ya Bang Hilarius ya. Ya, jelaskan. Mungkin saya nangkapnya dari pembicara kedua mungkin untuk lebih menjelaskan dulu dari latar belakang atau background pahlawan nasional, baru lebih ke edukasi gitu. Thank you, Kak Hasana. Sama-sama. Oke. Kita lanjut ke pemateri itu ya, pemateri ketiga ya. Bang Imam gimana Bang Imam? Aku jawab juga nih. Iya, wajar harus dong. Kan pertanyaannya untuk pemateri 1, 2, 3. Tapi Bang Rizal kayaknya izin dulu nih. Nggak apa-apa. Jadi aku jawab dari perspektif aku sebagai seorang guru ya. Bukan aku maksudnya sombong atau gimana. Tapi ya, kita sempat melakukan ini setiap tahun di sekolah. Alhamdulillah aku udah mulai ngajar dari 2019. Jadi sebenarnya simpel untuk meningkatkan apa sih teori kontribusi ya. Kebanyakan anak-anak tuh sekarang cuman ngepost video kayak wah seru nih panjat pinang, tapi mereka disuruh ikut kegiatan banyak yang nggak mau. Sebenarnya gampang. Caranya yang paling sederhana libatkan mereka tanpa pandang bulu. Nah, tapi yang terjadi di masyarakat sekarang adalah ketika mereka melibatkan anak-anak tuh dipandang bulu kayak, anak ini nih nggak usah dulu ya, kamu masih kecil gitu. Nggak apa-apa, ikutin aja. Masalah mau menang atau kalah itu nanti. Cuman orang sekarang ini lebih mikirnya kayak kalau menang harus dikasih reward, kasih hadiah. Sebenarnya enggak. Anak-anak tuh cuma pengen merasakan euforia kemerdekaan itu loh gitu. Jadi ketika dia libur dari sekolah nih, kan biasa 17-an nggak tahu ya kalau di sini sih setiap sekolah melakukan upacara. Setelah itu kan mereka pulang ya. Jam 9, jam 10 mereka udah pulang dan mungkin ada kegiatan perlombaan di komplek masing-masing. Nah, ketika si anak itu ingin ikut gitu kan, ya udah libatkan gitu loh. Sebenarnya sebagai kita-kita yang istilahnya lebih lebih tua dikit lah, walaupun kita bukan generasi tua gitu, kayak libatin aja mereka. Masalah baik enggak ikuti peraturan atau enggak masalah. Intinya mereka bisa meluapkan euforia itu dan secara tidak langsung dia sudah melakukan penanaman karakter di situ bahwa oh ternyata Indonesia itu untuk ibaratnya kayak panjat pinang deh filosofinya. Untuk dapatin sesuatu di atas itu perlu step by step yang sangat-sangat gimana gitu dan mereka merasakan itu. Mungkin kita nggak bisa jelasin, tapi ketika mereka udah beranjak SMA ya, misalnya SMA. Karena aku gurunya, basicnya guru SD. Ketika dia udah beranjak SMA baru kita jelasin, kamu dulu nyadar nggak sih ketika panjat pinang itu kamu tuh timpa-timpaan teman, kemudian licin-licinan sampai badannya hitam-hitam kena oli. Tahu nggak maksudnya apa? Oh nggak tahu Pak atau nggak tahu Bu misalnya. Kamu jelasin secara baik. Oh bahwa itulah dulu filosofinya seperti apa. Tentara kita saling panjat bahu sampai di atas bendera Belanda birunya dirobek. Itu menanamkan nilai sejarah dari kontribusi dia yang dilakukan sebelumnya. Artinya biarkan mereka lakukan aja dulu. Masalah itu diedukasi atau enggak itu nanti terkait usia mereka ya. Nah, itu kalau dari aku sebagai perspektifnya dari seorang guru. Tapi kalau untuk sebagai seorang masyarakat kayaknya sama aja ya. Artinya memang anak-anak itu ya udah sama gini deh. Aku punya adik kelas, adiknya Hafiz juga, adik tingkatnya. Dia itu sangat bangga banget ketika dipilih untuk jadi pengibar bendera walaupun hanya di tingkat kecamatan. Ya, tingkat kecamatan kita tahu ya, maksudnya rentangnya tuh paling rendah di satu daerah itu kecamatan. Ya kan? Kecamatan itu tingkatan yang paling rendah. Tapi dia udah bersyukur banget. Artinya apa? Ketika seorang seorang pemuda diberikan wadah untuk berkontribusi walaupun ya bukan walaupun sebenarnya itu udah sangat berat loh untuk menjadi seorang paskibraka itu sangat berat banget. Karantina sekian minggu, 2 minggu misalnya gitu kan. Itu sangat excited banget dia kayak, aduh Bang Imam aku nggak nyangka banget. Aku bilang padahal tingkat kecamatan loh. Maksudku bukan meremehkan ya, tapi kayak harusnya kamu lebih tinggi. Apalagi pengalaman kamu harusnya udah di provinsi atau di minimal di kabupaten deh. Terus dia bilang nggak apa-apa lah, kita syukuri aja. Ini juga bawa nama sekolah. Artinya ada kebanggaan tersendiri. Nah itu. Jadi walaupun tidak hanya ikut dalam, dia maksudnya mau posting tentang perlombaan kan. Dan walaupun dia tidak ikut perlombaan, tapi dia memberikan kontribusinya di ketika momen sakral itu, penaikan bendera. Jadi sebenarnya kontribusi itu banyak banget yang bisa dilakukan. Intinya libatkan mereka aja sih sederhananya gitu. Gitu, Bang Hilarius. Gimana? Oke, terima kasih Pak Guru. Aku tahu sih BTW masih 23 ya sekarang. Jadi jangan baper. Aman ya, cukup jelas ya Bang Hilarius. Cukup. Oke. Thank you. Oke. Thank you Bang karena sudah bertanya pada sesi pada hari ini. Saya lanjut kepada teman-teman yang lain ya, Bang. Boleh.
Oke, buat teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan sebelum saya tutup? Soalnya nggak enak juga nih, teman-teman sedang menikmati suasana penambahan literasi kan. Tiba-tiba di sini lagi orang dangdutan. Itu bagian satu kontribusi juga loh. Kan dangdut Iya, katanya itu juga musik termasuk Indonesia kontribusi kan. di momen kemerdekaan ini ya. Iya, Orang-orang mungkin sedang boleh bergembira. boleh ditampilin tuh tadi. Kalau misalnya tadi CV aku ditampilin, aku ada jelasin satu poin bahwa aku tuh memiliki ketertarikan di linguistik dan musik sebenarnya. Cuman Iya Bang, bener banget. ketertarikan aja, tapi kalau untuk memiliki keahlian kayaknya belum. Karena hanya baru tertarik doang gitu loh. Jadi aku ada nulis sedikit poin di situ. Bahwa linguistik dan musik itu bagiku kayak sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya kan, di tengah keberagaman Indonesia yang memang wadidaw gitu, tapi mereka sangat antusias banget loh ketika mendengar kemerdekaan kita ingin dibunyikan sebentar lagi. Benar kan? Mungkin itu jadi salah satu referensi lah buat teman-teman yang memang sedang mencari momentum apa nih yang keren nih bagi untuk kemerdekaan kita. Bernyanyi juga salah satu solusinya, benar kan? Oke, ntar mungkin kita sapa-sapa dulu ya di bawah. Ayo kita dukung Bang Imam masuk lidah lagi. Jangan dong, jangan bahas itu di sini ya. Kan tentang menambah literasi, bukan menambah audisi ya. Oh, Ya nggak apa-apa toh. Itu kan literasi bagi umat kawan-kawan kita yang lain kan, agar termotivasi ya kan. mungkin bagi yang lain tapi tidak bagi saya. Oke, ada di bawah ada Kak Ulfailis. Oke, kita itu ya Boleh, langsung kembali kepada teman-teman lain ya. Mungkin Mm-mm. kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya, atau memang kalau malu silakan di kolom chat juga bisa kok, nggak masalah. Kita masih tunggu sekitar berapa menit lagi. Kalau memang udah nggak ada, kita tutup aja ya, nggak apa-apa nih ya Bang. Boleh. Mungkin kalau tidak ada ya 2145 boleh ditutup, Bang Hafiz. Kalau memang nggak ada. Ya, kayaknya memang udah nggak ada ya. Ini isinya anak TBI semua ini Bang. Nggak apa-apa. Mungkin ada Oke, yang nggak apa-apa, saya tutup ya. Boleh. Kita tutup sesi formalnya dulu ya berarti. Oke, sesi kedua yaitu sesi diskusi saya akan tutup hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Dan saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam webinar kita pada ini, yaitu webinar kepemudaan. Dan teman-teman yang Bang Imam, Kak Mudafa, serta Bang Rijal yang memang sudah keluar duluan, sudah memberikan materi kita hari ini. Terima kasih banyak. Karena tanpa beliau mungkin hari ini kita nggak nambah literasi. Oke. Baik, itu sekian dari saya sebagai moderator kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi.